Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan hari ini. Topik pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah factorial design. Hal yang perlu Anda ingat-ingat bahwa factorial design ini adalah salah satu jenis dari penelitian eksperimental. Jadi factorial design ini masih masuk kelompok penelitian kuantitatif. Baik, kita lanjutkan. Ciri khas dari factorial design ini adalah adanya variabel moderator yang nantinya akan diukur secara spesifik. Jadi kita ingat, ketika kita melakukan penelitian eksperimental, berarti kita melakukan pengukuran seberapakah efektifnya penerapan dari variabel independen ini terhadap variabel dependen. Apakah variabel independen yang diterapkan nanti berdampak positif, memiliki kontribusi yang baik, menunjukkan hasil yang signifikan ketika diterapkan pada variabel dependen. Itu sifat eksperimental. Kemudian ciri khas dari factorial design ini adalah ada variabel moderator yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini diletakkan karena secara spesifik akan diukur oleh peneliti. Jadi pengukuran ini akan menunjukkan secara spesifik, secara komplit, apakah penerapan variabel independen ini betul-betul efektif atau tidak. Jadi ada hal-hal yang sengaja memang diukur. Jadi secara spesifik bahwa penerapan variabel independen ini akan terlihat efektif ketika variabel moderator diletakkan. Oke, kita lihat dulu. Ketika kita meletakkan judul penelitian seperti begini, pengaruh metode contextual teaching and learning. Ini adalah salah satu metode pembelajaran, salah satu metode pengajaran terhadap kemampuan speaking siswa kelas 11 SMA Ahmad Dahlan Kota Metro. Sebagai variabel independennya yang akan diuji cobakan itu adalah metode CTL ini. Ini yang akan diuji cobakan. Jadi, peneliti akan melihat apakah metode CTL ini memiliki dampak yang positif, memberi kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan speaking siswa. Ini variabel X-nya yang disebut sebagai variabel independen. Sementara ini kemampuan speaking ini adalah variabel Y atau variabel dependen, atau bisa juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel terikat. Penerapan metode CTL ini untuk mengukur nantinya apakah ketika diterapkan untuk pengajaran speaking memiliki kontribusi yang besar, berpengaruh positif terhadap pembelajaran speaking. Terus kemudian terkait dengan factorial design, di mana letak variabel moderatornya? Nah ini, siswa kelas 11 ini pasti di dalam kelasnya
ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Nah, siswa laki-laki di kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan ini adalah variabel moderator. Jadi nanti akan diukur apakah metode CTL yang diterapkan untuk pengajaran speaking memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siswa kelas 11, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi ciri khas dari penelitian faktorial design ini adalah nanti peneliti akan mengukur secara spesifik. Jadi ketika metode CTL ini diterapkan dalam pembelajaran speaking, maksud saya, apakah punya pengaruh yang bagus atau memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembelajaran speaking siswa pria, siswa wanita. Jadi nanti akan diukur pengaruh terhadap siswa prianya seperti apa, pengaruh terhadap siswa perempuannya seperti apa. Nanti kita lihat mana yang lebih signifikan memberikan pengaruh. Apakah CTL ini lebih kuat memberikan pengaruh terhadap siswa laki-laki atau siswa pria, atau memberikan pengaruh kuat terhadap siswa wanita. Ini ciri khas dari penelitian faktorial design. Oke. Ciri khas yang berikutnya pada penelitian faktorial design ini adalah ketika peneliti akan melakukan penelitian faktorial design, maka peneliti mendatangi populasi. Pada konteks ini populasi itu adalah sekolah. Oke. Populasi di situ ada guru, ada siswa, ada penjaga, ada security, dan seterusnya. Kemudian dispesifikan pada subjek penelitian yang jelas. Oh, subjeknya itu adalah siswa. Subjek penelitiannya adalah siswa. Siswa juga masih terlalu luas, karena ada siswa kelas 10, ada siswa kelas 11, ada siswa kelas 12. Ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki, masih banyak sekali. Maka dispesifikan lagi, karena tidak mungkin semua subjek penelitian akan diteliti, karena peneliti akan terbatas dengan waktu, terbatas dengan biaya, terbatas dengan sumber daya dan fasilitas yang dia miliki. Untuk itu diberikan batasan. Cara membuat batasannya bagaimana? Diambillah sampel. Tadi dalam judul subjek penelitiannya adalah kelas 11. Jadi kelas 11 semuanya ini adalah sebagai subjek penelitian. Karena tidak mungkin semuanya akan dilibatkan dalam penelitian tersebut, maka si peneliti mengambil sampel satu kelas yang nanti akan dijadikan menjadi kelompok kelas eksperimental yang di dalamnya akan diterapkan CTL. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas yang namanya kelas kontrol. Kelas kontrol ini adalah kelas yang diajar dengan menggunakan metode yang biasa guru lakukan di dalam kelas. Metode apa itu? Ya apa saja yang sudah guru biasa lakukan di kelas. Nanti akan diukur apakah CTL itu lebih dominan, berkontribusi yang baik dalam hasil pembelajaran daripada metode yang biasa. Itu. Oke, kita lanjutkan. Karena saya katakan tadi, subjek penelitian kelas 11 itu umpamanya ada 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3,
11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Ada 6 kelas. Maka tidak akan mungkin peneliti akan melibatkan 6 kelas ini dalam penelitiannya. Mengapa? Karena terbatas waktu, terbatas biaya, terbatas kesempatan yang diberikan oleh sekolah dan seterusnya. Untuk itu maka peneliti harus mengambil sampel. Sampel yang diambil berapa? 2. Satu untuk kelompok kelas eksperimental, yang satu untuk kelompok kelas kontrol. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Jadi cara pengambilannya, kelas 6 kelas tadi itu 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPA 3 dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian diberikan kertas lotre. Jadi diambil setengahnya nantinya. Diberikan kertas lotre. Jadi di kertas itu di dalamnya sudah ada tulisan eksperimental. Kertas yang satunya kontrol. Jumlahnya sama, gitu ya, jumlahnya sama. Kemudian diacak, kemudian dibagikan. Siapa yang mendapatkan kontrol, maka dia masuk kelas kontrol. Siapa mendapatkan kelas eksperimen, dia akan mendapatkan dia masuk ke kelas kelompok eksperimen. Siapa yang tidak mendapatkan, di situ hanya zong, tulisannya 0, maka dia tidak masuk kelompok itu. Itu yang saya katakan pengambilan sampelnya secara random. Jadi kalau 6 kelas itu umpamanya jumlahnya adalah 100, totalnya 100, mulai dari 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPS 3, itu jumlahnya 100, maka nantinya yang diambil adalah setengahnya, 50. 25 masuk kelas eksperimental, yang 25 lagi masuk kelas kontrol. Jadi kertas yang digulung, yang diberikan kepada siswa, itu jumlahnya tetap 100, tapi nanti di dalamnya 25 ditulis eksperimental, 25 ditulis kontrol, kemudian yang 50 selebihnya itu zong, 0. Nah, itu diacak kemudian diberikan kepada para siswa itu. Siapa yang mendapatkan kelas kontrol, nah itulah masuk kelas kontrol. Siapa yang mendapatkan kelas eksperimental, nah itulah yang masuk kelas eksperimental. Itu yang namanya random. Jadi nggak semuanya, gitu. Jadi nggak semuanya masuk di dalam sampel. Nah, ketika telah terjadi proses pengambilan sampel secara random itu, ketika sudah diambil secara random, maka ditempatkanlah kelompok itu, gitu ya, ditempatkanlah kelompok itu di sini. Jadi ini bukan berarti ini R, gitu. R ini diambil secara random, gitu. Nah, di sini R-nya random Y1. Y1 itu di sini adalah variabel moderator ke-1. Variabel moderator ke-1 ini siswa pria. Gitu. Kemudian yang berikutnya variabel moderator Y2. Y2 itu siapa? Variabel moderator Y2 itu adalah wanita. Tapi bukan berarti ini nanti harus dipisah. Bisa saja jadi satu gitu ya. Bisa saja jadi satu. Tapi nanti dalam pengolahan datanya nanti akan dipisah. Siswa yang laki-laki sendiri dikelompokkan sendiri, siswa yang wanita hasil dari itu disendirikan. Gitu. Tapi kalau kelasnya sama. Oke. Bisa sama. Ini jadi ada dua ini. Ini yang factorial design gitu. Terus apa yang dilakukan oleh peneliti langkahnya? Tadi itu yang pertama adalah mengambil sampel. Ini langkah yang pertama. Mengambil sampel. Ini kok sampelnya ada 4? Enggak sih, sebetulnya enggak 4. Ya 4 memang ya, 4. Tapi sebetulnya 4 ini karena ciri khas dari factorial design, kelompok
laki-laki yang pertama itu akan diajar dengan menggunakan CTL, itu. Terus kemudian kelompok siswa laki-laki yang berikutnya akan diajar dengan menggunakan metode yang apa adanya, yang biasanya digunakan oleh guru. Kemudian yang berikutnya, sampel yang berikutnya, kelompok siswa wanita yang pertama akan kelompok yang pertama ini dari siswa wanita akan diajar menggunakan CTL, itu. Kemudian kelompok siswa yang kedua akan diajar dengan menggunakan metode atau teknik yang biasa digunakan oleh guru, gitu. Apakah ini harus seperti ini, dibuat di dalamnya ada 4 kelas? Kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan ya 1 kelas tidak apa-apa. Jadi dikelompokkan ini, kelas eksperimental dengan kelas eksperimental ini 1 kelompok dalam pengajarannya nanti. Ini dibuat 1 kelompok, 1 kelas gitu, jadikan 1 kelas. Terus kemudian kelas kontrol Y1 dengan kelas kontrol Y2 juga digabung dalam prakteknya, bisa, nggak apa-apa. Lah terus bagaimana nanti? Apakah nggak ribet pengolahan datanya? Enggak. Pengolahan datanya itu nanti dipisah-pisahkan. Jadi nanti kan diambil nilai. Jadi pengambilan nilai itu kan keluar nilai, gitu ya. Kemudian nilai ditabulasi, dikelompokkan. Siswa pria dikelompokkan siswa pria, siswa wanita dikelompokkan siswa wanita, kelas kontrol dikelompokkan kelas kontrol, kelas eksperimen dikelompokkan kelas eksperimen. Oke, ini pengambilan sampel sudah. Kemudian sebelum pemberian treatment, masing-masing kelompok siswa ini, masing-masing kelompok sampel ini diberikan pretest, diobservasi, diberikan pretest. Apa pretestnya? Karena variabel dependennya, variabel terikatnya adalah pembelajaran speaking, maka diberikanlah tes speaking. Dilihat kemampuan dasar sebelum diberikan treatment. Bagaimana kemampuan dasar speakingnya? Diberikan tes speaking. Jadi semua siswa satu-satu diberikan tes speaking. Setelah diberikan tes speaking, maka kemudian guru memberikan treatment. Untuk kelas eksperimental diajar dengan menggunakan CTL. Baik kelas eksperimental pria maupun kelas eksperimental wanita. Begitu juga dengan kelas kontrol. Apakah di sini maksudnya kelas kontrol tidak diberikan treatment? Kelas kontrol tetap diberikan treatment. Cuma treatmentnya ini adalah pengajaran yang biasa, metode atau teknik yang biasa digunakan oleh guru di dalam kelas. Ini terjadi pada kelompok siswa pria dan siswa wanita. Kemudian setelah dilakukan treatment, maka kemudian diberikan post-test. Semuanya diberikan post-test. Apa maksudnya pemberian post-test itu? Pemberian post-test dimaksudkan untuk mengukur apakah terlihat dampak positifnya ketika sudah dilaksanakan treatment pada kelompok-kelompok sampel tersebut. Begitu. Oke, ini tadi. Nah, ketika nanti saya minta Anda untuk membuat draft proposal, nanti Anda akan secara detail mengerti apa itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada khususnya pada rancangan penelitian kuantitatif itu sangat penting dan harus dituliskan secara jelas. Rumusan masalah itu adalah hal yang diturunkan atau hal yang mendasari terbentuknya judul. Ini rumusan masalahnya adalah
adakah perbedaan antara penerapan metode CTL dengan metode tradisional? Tradisional di sini maksudnya metode yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran speaking pada siswa pria dan wanita. Nah, ini jadi ini variabel X-nya, variabel independennya, variabel bebas. Kemudian ini adalah variabel Y-nya, variabel dependent, variabel terikat. Kemudian variabel moderatornya siswa pria dan siswa wanita. Kemudian yang berikutnya yang perlu Anda pahami, ciri khas dari penelitian kuantitatif itu mesti harus ada hipotesis. Loh, memangnya penelitian yang lain apa nggak ada hipotesisnya? Khusus penelitian kuantitatif harus ada hipotesisnya. Penelitian yang lain seperti penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesisnya. Hipotesis itu hanya ada pada penelitian kuantitatif. Ini. Jadi maksud dari hipotesis ini adalah nantinya sebagai patokan ketika data akan diukur secara statistik. Ini. Jadi hipotesisnya ini ada perbedaan yang signifikan antara penerapan, oh ini mestinya tidak ada, sorry. HO-nya ini tidak ada gitu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerapan metode CTL dan seterusnya. HO ini hipotesis nul namanya, hipotesis nul ini mengatakan tidak ada. Terus di bawahnya di sini, saya ini kurang ini, mestinya ada hipotesis HA, hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara penerapan metode CTL dan seterusnya. Terus kemudian statistik yang diujikan apa? Untuk jenis penelitian faktorial design yang di dalamnya ada variabel moderator, maka teknik analisisnya adalah two-way ANOVA yang nanti akan secara spesifik kita bahas pada pembelajaran statistik untuk penelitian kuantitatif. Saya kira itu saja dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan kepada saya lewat media yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.